Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 Integumen yang beranggotakan Beta, Bintang, Ellen, Dea, dan Devi. Di sini kami akan menjelaskan tentang serosis. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan disimak ya. Dadah. Jadi untuk serosis sendiri adalah berkurangnya kelembapan stratum corneum dalam tubuh. Nah, jadi itu kulit itu seharusnya normalnya ada 10% air. Tetapi di sini kulitnya itu kadar airnya itu berkurang. Jadi kurang dari 10. Nah, karena berkurangnya itu nanti terjadi tren epidermal water loss. Nah, sehingga menyebabkan kulit ini menjadi kering. Nah, untuk patologi pada serosis ini adalah dia merupakan suatu penyakit yang bisa dikategorikan dengan kusta atau bisa disebut dengan morbus Hansen. Nah, untuk patologinya di sini dibagi menjadi dua, ada multibasiler sama pausibasiler. Nah, untuk multibasiler di sini bercaknya itu lebih dari 5. Nah, dia juga terjadi penebalan pada saraf tepi. Untuk penebalan saraf tepinya ini juga lebih dari 5 loh. Nah, kalau untuk pausibasiler di sini untuk bercaknya itu sekitar 1-5 bercak pada saraf tepinya. Nah, untuk penebalan saraf tepinya juga dia hanya terjadi pada satu saraf tepi. Dan untuk tanda dan gejalanya pada multibasiler ini adanya demam tinggi. Lalu dia juga terjadi peradangan, adanya nodul sehingga membuat dia cacat dan merupakan penyakit menular. Nah, untuk yang pausibasilernya sendiri, dia demamnya ringan, lalu tidak ada peradangan. Untuk cacatnya itu tipis sekali, seperti itu. Nah, untuk stadium serosis sendiri dibagi menjadi 4. Ada hemeralopia, ada serosis konjungtiva. Untuk yang ketiga di sini ada serosis konjungtiva ditambah dengan serosis kornea, lalu ulkus kornea. Keempat, ada keratomalasi. Nah, untuk faktor penyebabnya ini ada yang pertama karena faktor genetik turunan. Yang kedua itu karena kondisi struktur kulit seseorang itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga pola makan yang kurang baik. Untuk yang keempat di sini karena kondisi lingkungannya yang sering terpapar sinar matahari, sering terpapar angin, lalu juga terpapar radikal bebas. Nah, untuk yang kelima di sini karena adanya penyakit kulit dalam. Nah, untuk faktor penularannya di sini karena fisioterapis atau orang tersebut sering kontak langsung dengan pasien yang terkena serosis ini atau kusta ini. Nah, dia juga untuk pasiennya itu belum diobati sehingga dapat menular ke orang lain. Nah, jika dia sudah diobati dengan MDT, maka ini tidak akan menular. Nah, untuk pemeriksaan beserta pengobatannya bisa disimak lebih lanjut. Perkenalkan, saya Bintang Saputra, saya fisioterapis di RSUD Arya Wirawan Salatiga. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Adi Setiawan. Adi Setiawan. Ya. Umurnya berapa? Umur saya 23 tahun ya. Ya. Alamatnya? Ketasan. Pekerjaannya apa, Mas? Petani. Ya. Punya hobi enggak? Suka bersepeda, Mas. Suka bersepeda? Ya, downhill. Gimana, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, gini Mas, tangan saya itu kadang nyeri. Ketika disentuh itu kadang gak rasa kulitnya seperti tebal itu. Ini kulitnya juga ada yang mengelupas. Oh iya, mengelupas ini, Mas. Ya, kadang juga kalau dibuat kegiatan itu sering nyeri. Misalnya kalau lagi nyangkul, kalau lagi bersepeda ketika ngerem itu juga nggak bisa kayak kaku. Jadi rasanya agak kaku kesulitan, gitu. Iya. Campuran nyeri-nyeri gitu, Mas. Sudah berapa lama ini, Mas? Ya, sekitar 1 bulan lah, Mas. 1 bulan yang lalu ya. Iya. Pernah berobat di mana atau baru kali ini berobat di fisioterapi? Baru kali ini, Mas. Baru kali ini Iya, fisioterapi ya. Iya. Punya riwayat obat-obatan tertentu mungkin yang buat menghilangkan kulit terkelupasnya itu? Enggak pernah, Mas. Enggak pernah konsumsi obat. Salep-salep juga enggak ada ya? Enggak. Sebelumnya pernah sakit kayak gini atau belum? Baru pertama kali ini, Mas. Baru pertama kali Iya. sakit kayak Saya gini. kira dulu itu enggak ngapa-ngapa, tapi semakin kesini kok penyerinya tambah sama ini yang Semakin parah Iya. gitu ya.
Jadi Mas tadi bilang rasanya seperti kaku seperti itu ya Mas? Iya, Sampai mana Mas kakunya Mas? di pergelangan tangan ini. Pergelangan Iya, tangan. jadi sebelah sini ini kaku Mas, nyeri-nyeri kalau buat kegiatan. Sampai sini nggak ada ya? Sampai Nggak sini ada. aman. Aman. Baik Mas, selanjutnya saya tensi dulu ya. Iya. Terus 20/90. Barangkali saja 37 derajat. Saya cek nadi dulu. Boleh. Selanjutnya saya tes untuk sensibilitas dulu ya Mas. Iya. Pinjam tangannya Mas. Nanti Mas tinggal menyebutkan yang saya sentuh itu di bagian mana, seperti itu ya. Silahkan nengok ke kanan atau kiri. Ini ada di mana yang saya sentuhkan? Enggak kerasa. Enggak kerasa? Enggak. Kalau yang ini? Oh iya, di sini Mas. Oh ya. Kalau yang ini? Di sini. Oh ya. Kalau yang ini? Enggak kerasa Mas. Enggak kerasa. Iya, Yang ini? di jempol. Di sembol. Iya. Oh iya. Ya, sudah seperti itu Mas. Yang pertama yaitu pemeriksaan protektif. Di sini saya menggunakan bahan air es, air hangat dan bahan-bahan tersebut ini. Langsung saja ke pemeriksaan. Saya akan memeriksa tajam tumpul menggunakan alat ini. Mbak bisa tutup mata. Ini apa yang dirasakan? Tajam. Lalu ini Tumpul. yang kedua saya melakukan pemeriksaan kasar halus ya. Saya menggunakan alat ini. Ini apa yang dirasakan? Kasar. Ini Halus. yang terakhir saya melakukan pemeriksaan panas dingin menggunakan air es dan air hangat. Langsung saja. Ini apa Mbak yang dirasakan? Panas. Lalu apa yang dirasakan? Dingin. Yang kedua, saya melakukan tes diskriminatif. Di sini saya menggunakan buku, ballpoint, dan mainan. Langsung saja ke videonya. Yang pertama, saya menggunakan ini. Bisa tutup mata Bu? Iya. Mbak, maksudnya. Ini apa yang dirasakan? Ini buku. Lalu ini apa? Ini mainan, pohon-pohonan. Lalu ini Ini ballpoint.
Selanjutnya saya akan mempraktekkan penata laksanaan fisioterapi serosis et causa pada kusta dengan modalitas masas dan terapi latihan. Nah, untuk alat yang bisa kita berikan adalah bahannya ada oil. Bisa kita berikan pada tangan yang terkena pada kusta. Kita berikan oil biar kulit-kulit tidak kering. Selanjutnya kita bisa berikan modalitas terapi latihan. Nanti seperti ini ya Mbak gerakannya. Selanjutnya seperti ini.